mendengarkan, memelihara firman Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, sukacita menyembah bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada pagi yang indah ini. Apakah ada yang sedang galau? Manusiawi mungkin galau ya. Stres itu adalah manusiawi. Tapi kalau stres berminggu-minggu, berbulan-bulan rasanya bukan sudah manusiawi. Itu rasanya sudah meninggalkan ilahi. Tema kita pagi ini adalah menemukan Yesus yang sebenarnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Jika sudah menemukan, memang sudah disiapkan teks di depan, tapi baik sekali kalau kita punya pengalaman sendiri untuk membuka ayat, karena rupanya ada seumur hidupnya jadi Kristen, sampai sekarang masih susah buka Alkitab. Nah itu harus berubah itu ya. Tidak usah bertobat, berubah. Tapi sebenarnya berubah bertobat sama bahasanya ya. Tapi bukankah sudah ada Alkitab Android ya? Tapi hati-hati jangan sampai tangannya berpindah ke tempat lain. Matius pasal 8 1 sampai dengan 4. Kita baca bersama-sama 2-3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Saudara-saudara, tema kita adalah menemukan Yesus yang sebenarnya. Apakah saudara sudah menemukan Yesus yang sebenarnya? Jika kita sudah menemukan Yesus yang sebenarnya, apa yang kita sudah lakukan? Dan apa yang terjadi dalam hidup kita jikalau kita sudah menemukan Yesus yang sebenarnya? Saudara-saudaraku, dalam perikop yang singkat ini, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Siapakah yang menemukan Tuhan Yesus? Yaitu mereka yang datang menyembahnya. Dalam ayat ini, kembali ke ayat 1, sepertinya Injil Matius sengaja membandingkan orang banyak dengan orang yang sakit kusta. Saudara bisa membuka Alkitab saudara atau Android saudara, dan di sana ada ayat cerita padanan yang sama, yaitu di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Betul ya? Dan juga Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Betul? Nanti saudara buka ayat itu, saudara tidak akan menemukan ayat 1. Di dalam Injil Markus pasal 1 dan juga Lukas pasal 5, saudara tidak menemukan ayat 1. Karena rupanya Injil Matius sengaja dan hendak membandingkan antara orang banyak dan
orang kusta ini. Dan juga menarik adalah sebenarnya kisah ini, kisah Yesus menyembuhkan orang kusta, seharusnya bukan sesudah Yesus mengajar di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Khotbah di bukit. Seharusnya kisah ini terjadi sebelum Yesus khotbah di bukit. Jadi ada kesengajaan dari penulis Injil Matius untuk menempatkan pasal 8 sesudah pasal 5 sampai pasal 7 khotbah di bukit. Mengapa sengaja ditempatkan? Di ayat 2 ada kata yang tidak dicatat oleh teks Alkitab dalam bahasa Indonesia. Dan itu dicatat adalah dan lihatlah. Dan lihatlah. Tapi teks bahasa Indonesia berkata maka, dan itu diterjemahkan maka. Saudara tahu kalau dalam bahasa Indonesia maka itu artinya ada hubungan sebab akibat. Apa sebabnya? Apa akibatnya? Akibatnya orang sakit kusta datang. Sebabnya apa? Sebabnya ayat 1. Tapi tidak dijelaskan kenapa ada sebabnya. Dan lebih tepat adalah dan lihatlah. Kenapa harus kita melihat? Penulis Injil Matius tidak berkata, lihatlah orang banyak itu. Tapi justru penulis Injil Matius tertarik kepada satu orang dan berkata, lihat dia. Bukan lihat orang banyak. Lihat dia. Apa menariknya? Apa bedanya orang banyak dengan orang kusta? Saya sudah mengkhotbahkan ini waktu ibadah malam doa dan penyembahan. Mungkin sekitar 3 minggu yang lalu. Tentang 3 pribadi dalam ayat ini. Nah, bedanya adalah orang banyak yang berbondong-bondong tidak menemukan Yesus. Orang kusta ini seorang diri, kusta yang terkucilkan justru menemukan Yesus. Orang banyak ini entah sudah berapa lama, berapa hari ikut Yesus dan berapa lama mendengar firman, tapi belum menemukan Yesus. Minggu lalu kita sudah bahas ada anak kecil yang bawa rantang kemana saja. Itu bawa bekal. Karena kemungkinan anak ini pengikut Yesus yang mengikut Yesus itu bisa sampai sore. Jadi bayangkan dengan firman sampai sore. Tapi tidak terjadi KKR. Orang kusta ini nggak dengar firman hari itu. Tapi terjadi KKR. Ini perbandingannya. Orang banyak berbondong-bondong dengar firman. Tetapi dengar firmannya dari pasal 5 sampai pasal 7. Khotbah di bukit. Dan kalau kita membaca di Injil yang lain. Itu begitu panjang khotbah ini. Jadi kemungkinan ini bukan 1 hari. Ini kemungkinan berhari-hari. Atau mungkin sepanjang hari. Tapi ada satu orang kusta. Yang tidak ikut pengajaran Yesus pasal 5 sampai pasal 7. Khotbah yang terkenal itu. Yang disenangi oleh Mahatma Gandhi. Hampir-hampir dia menjadi pengikut Tuhan. Tapi dia percaya kepada Yesus. Dia sangat tertarik dengan khotbah Yesus di bukit. Dan dia berkata, seandainya orang Kristen melakukan Alkitabnya, dunia atau seluruh India akan ikut Yesus. Seandainya. Tapi kenyataannya ada banyak orang Kristen sama dengan ayat 1 tidak menemukan Yesus sehingga India dan dunia tidak bisa dimenangkan. Ada satu orang yang mengenal Yesus. Mari kita fokus kepada satu orang ini. Orang banyak berbondong-bondong. Tetapi ada satu orang kusta. Apa yang dilakukan, saudara? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sepanjang Yesus mengajar di bukit,
Tidak ada satu pengakuan pun yang dicatat dari orang banyak ini. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lebih baik mungkin kita menerjemahkan kata Tuhan ini menjadi Tuhan. Memang dalam bahasa asli itu antara Tuhan dengan Tuhan itu sama, sulit dibedakan. Satu, ya mirip dengan di Jawa ada namanya Gusti. Bisa Gusti kepada majikan, bisa Gusti kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, itu sama. Jadi mungkin lebih baik diterjemahkan kata Tuhan, bukan master atau mister. Bukan. Tapi ini adalah Tuhan. Kenapa saya menyebut ini Tuhan? Karena respon dari orang kusta ini dan perkataan dari orang kusta ini. Dia sujud menyembah. Tidak ada satu pengakuan, bahkan tidak ada satu di antara orang banyak berbondong-bondong ini bukan hanya mengakui Yesus, tapi sujud menyembah kepada Yesus. Tapi sebaliknya orang ini entah berapa lama dia menunggu Yesus turun dari bukit. Kalau di Injil yang lain dikatakan Yesus turun ke bukit dan masuk ke kota. Jadi orang ini kemungkinan sudah lama mendengar tentang Yesus. Sudah lama mendengar tentang mujizat yang dilakukan Yesus. Sudah lama mendengar bahwa Yesus perhatian kepada orang-orang miskin, perhatian kepada orang-orang menderita, orang-orang terluka, dan Yesus menyembuhkan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang menderita. Sudah lama mendengar dan dia mempercayai. Dari sekian banyak orang, ada banyak orang mendengar Yesus, banyak orang yang mendengar pengajaran Yesus, tapi belum tentu ngerti. Bisa saja saya habis khotbah ini ada yang dengar 20%, 40%, 60%, ada yang salah dengar. Pernah saya mengajar dan kemudian ada satu mahasiswa salah dengar. Dan saya kecewa sekali karena dia salah dengar. Dan dia berkata, Pak Juan tidak ngerti apapun. Wah, padahal saya sudah jelaskan tadi ya. Saya bercanda bahwa itu pertanyaan yang susah. Nah, itu yang dia dengar. Dan dia ngerti bahwa saya tidak bisa menjawab. Tapi biasanya saya jujur, saya akan berkata saya tidak ngerti. Mungkin minggu depan saya akan jawab. Dari sekian banyaknya orang yang mendengar, tapi tidak menangkap, tidak mengerti. Ada satu orang kusta yang tidak mendengar langsung pengajaran Yesus, tapi mendengar berita tentang Yesus, dan dia menangkap, dia mengerti Yesus bukan sekedar penyembuh, Yesus bukan sekedar pembuat mujizat, tapi Yesus adalah Tuhan. Dibuktikan dengan yang pertama, dia sujud menyembah. Lalu, selain sujud menyembah, yang kedua, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentarikan aku. Ini doa yang paling tidak populer zaman sekarang. Ini doa yang paling tidak disukai oleh banyak orang Kristen. Dengarkanlah doa orang Kristen. Dalam nama Yesus kami klaim, kan begitu? Ini enggak ada. Yesus tolong saya klaim, saya pasti sembuh. Enggak ada. Ini doa yang tidak populer. Ini katanya doa yang tidak punya iman. Jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Jawabannya, ya, tidak. Oh, ini doa yang tidak populer. Ini adalah doa penyerahan yang terbesar. Jika Tuhan mau, dia tidak berkata begini, seperti dengan doa banyak orang Kristen. Jika Tuhan mampu. Jika Tuhan dapat, apa bedanya? Jika Tuhan dapat, jika Tuhan mau. Bedanya adalah, jika Tuhan dapat, itu meragukan. Belum yakin. Tapi jika Tuhan mau, dia tahu persis bahwa Tuhan, Yesus, punya kuasa. Dan dia bisa menyembuhkan. Tapi masalahnya, apakah dia tahu perasaan Yesus tentang diriku? Maka dia berkata, jika Tuhan mau. Perkataan ini juga menyatakan perkataan ketidaklayakan. Jadi satu, dia melakukan penyembahan. Yang kedua, dia berserah. Dan yang ketiga, dia merasa tidak layak. Lalu yang keempat,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak minta kesembuhan. Tapi dia minta pentahiran. Saudara-saudara, ini luar biasa kata orang ini. Tidak minta kesembuhan, dia kan sedang sakit. Dia minta pentahiran. Apa itu pentahiran? Pentahiran itu adalah pengudusan. Berarti dia merasa bahwa dia pernah berdosa. Atau sedang berdosa. Dan itu sebabnya dia kena kusta. Orang perjanjian lama itu ngerti bahwa kusta itu adalah penyakit kutukan dan dianggap ini dari Tuhan langsung. Penyakit ini dari Tuhan sebagai bentuk kutukan kepada orang yang berbuat dosa. Dan itu sebabnya dia minta untuk ditahirkan. Lalu coba perhatikan kata Yesus di ayat yang keempat. Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Loh kenapa imam? Bukan tabib. Bukan dokter. Karena urusan kesembuhan khusus penyakit kusta bukan urusan tabib atau dokter. Urusan untuk pentahiran ini, kesembuhan dari kusta, itu khusus dari imam. Ini hubungan dengan rohani. Apakah saudara minta kesembuhan, mujizat, atau pentahiran? Kelayakan. Saudara-saudara, kita jujur. Orang Kristen zaman sekarang ketika mengalami masalah, apa yang mereka minta? Mujizat. Tidak pernah berkata, buka mataku untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa saya begini Tuhan? Buka mataku Tuhan. Apa maumu Tuhan? Tolong beritahu kepada saya. Tapi ketika sakit, ketika punya masalah, ketika punya pergumulan, cepat-cepat berdoa. Tuhan angkat beban ini. Tuhan beri saya mujizat. Tuhan beri saya berkat-Mu. Tuhan beri saya kekuatan dalam masalah ini. Tapi tolong buka mataku Tuhan. Apa maksud-Mu? Apa kehendak-Mu? Dan setelah itu Tuhan, kalau memang saya bersalah, tahirkan aku. Tahirkan aku. Tuhan mentahirkan? Amin. Tuhan menguduskan? Amin. Tapi masih banyak orang Kristen karena tidak minta itu dan sampai sekarang masih menyimpan kepahitan, kemarahan, dosa, dan penghakiman pada diri sendiri dan juga pada diri orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara mengapa kisah ini, saudara nanti baca pulang, PR ya, PR, minggu depan dikumpulkan. Kalau tidak dikerjakan tidak masuk surga. Satu salah dapat 9 upah di surga. Bercanda ya. PR, tapi ini PR dibaca nanti sampai di rumah. Dari pasal 8 sampai pasal 10, 8 sampai 9, 8 sampai 9, itu ada 10 mujizat. Boleh hitung deh sekarang. 8, pasal 8 sampai pasal 9 itu ada 10 mujizat yang dibuat Yesus. Dan mujizat yang paling pertama ditaruh di pasal 8. Mujizat yang paling pertama ditaruh di pasal 8. Dan mujizat yang paling awal ini ditaruh setelah pasal 7. Ada maksudnya. Itu tugas kami, mempelajari. Tapi tugas saudara bukan cuma orang-orang belajar di teologi. Kenapa ditaruh di pasal 8 setelah pasal 7? Mengapa ditaruh di paling awal di pasal 8? Itu ada maksudnya. Jadi Yesus bukan hanya bisa buat mujizat-mujizat, tapi juga bisa menguduskan kita. Itu mujizat yang terbesar. Bukan hanya menyembuhkan, membangkitkan, tapi menguduskan. Itu mujizat yang terbesar. Bayangkan kalau tubuhmu sehat, tapi jiwamu sakit. Tubuhmu sehat, tapi rohanimu sakit. Semua hancur, kacau. Yang diminta orang ini adalah kesembuhan dari dosa supaya dia tidak perlu menghakimi dirinya. Dan juga dia, pemulihan ini berarti dia pulih. Yang pertama, dia pulih tubuhnya. Yang kedua, dia pulih perasaannya. Yang ketiga, dia pulih rohaninya.
Dia pulih tubuhnya, dia bisa ketemu dengan keluarganya. Selama ini dia sudah lama menderita. Dia mengucilkan dirinya dan menuduh dirinya. Yang kedua, dia pulih perasaannya. Dia tidak perlu menuduh dirinya orang berdosa, atau dia tidak perlu menuduh orang-orang lain yang menyebabkan dia lemah, dia berdosa. Dan banyak kali bukankah kita menjadikan diri kita sebagai kambing hitam. Dan kita berkata, bukan saya. Atau kita menghancurkan diri kita sebagai hakim, kita menghancurkan perasaan kita. Pulihkan saya Tuhan. Dan yang ketiga adalah pemulihan rohani. Selama ini dia merindukan ibadah, dia merindukan Tuhan, dia merindukan sinagoge, dia merindukan bait Allah, dia merindukan firman Tuhan, dia merindukan komunitas, dia merindukan KTB, dia mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi selama ini tidak boleh kumpul dengan orang lain. Bayangkan perasaannya saudara, dia tidak kumpul dengan orang lain, dia sendiri berdoa. Di kampung pengasingan orang kusta, dia tidak boleh masuk. Bagaimana kerinduannya menyembah Tuhan? Oh, beda jauh dengan orang banyak ini, beda jauh dengan beberapa orang Kristen di Siloam. Menghindari persekutuan, beda jauh. Justru dia mencari pulihkan aku Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan orang kusta ini? Setiap kali ketemu orang dan masuk kota. Ini kejadiannya di kota. Dan setiap kali dia masuk kota, dengan pakaian lepra kusta itu, dia mungkin malu, maka dia akan pakai pakaian jubah supaya tidak terlalu kelihatan mungkin. Tapi bukankah ini sudah hilang semuanya? Sudah begini. Lalu kemudian ketemu dengan orang, dia harus berkata, najis, najis, najis. Wow, dia berteriak. Supaya orang langsung dari jauh mendengar dan kemudian menghindar. Bagaimana perasaannya? Dalam teriakan ini, permohonannya, dia betul-betul merendahkan dirinya. Dan dia sujud. Coba perhatikan, apa yang ditulis oleh Injil yang lain. Markus pasal 1 ayat 40 berkata, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalimatnya sama. Tapi ada kata di sana, ia berlutut. Saudara, berlutut. Atau tadi di bahasa Indonesia dikatakan, dia sujud. Berlutut, saudara tahu berlutut kan? Kadang-kadang, mari kita berdoa, kita akan berlutut. Ada yang berlututnya begini, ini bukan berlutut saudara, ini jongkok. Berlutut itu begini saudara. Seperti orang lain yang menyembah di sebelah sana. Berlutut. Dan tidak cukup, bukan berlutut begini. Tapi dia mencium tanah. Itu makanya beberapa orang yang mencium tanah. Betul-betul dia sujud menyembah berlutut dan mencium tanah atau mencium kaki orang yang ada di depannya. Lalu Lukas pasal 5 ayat 12 mencatat pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia. Lalu, tapi kata Matius apa? Matius mencatat begini. Ada kata, sudah lupakan. Tidak akan masuk di ujian minggu depan. Ada nama dicatat, ia sujud menyembah, ditulis dalam bahasa Yunani proskuneo. Lupakan ya. Proskuneo itu adalah sujud menyembah. Tapi kata sujud dalam Markus dan Lukas tidak dicatat kata ini. Nah, kata proskuneo itu artinya yang pertama seperti anjing yang menjilati kaki tuannya dan sambil mengipas-ngipaskan ekornya. Ada yang pelihara anjing? Ada? Oh, cuma satu saja pelihara anjing. Dulu kami punya anjing pelihara, namanya bagus-bagus lagi ya. Ada
Pendeta saya dulu pelihara anjing, dia kasih nama anjingnya Nero. Nero. Karena dia ingat kisah itu, Nero yang membantai orang Kristen. Sekarang anjingnya dikasih nama Nero. Dia ingat, biar ini anjing juga dikata-kata ya. Nah, proskuneo itu seperti anjing yang mencium dan menjilati kaki tuannya. Kalau saudara pelihara anjing, kalau saudara punya anjing, anjing kami dulu waktu kami tinggal di Kampiel, setiap kali saya pulang dengan motor The Legend Star itu ya, motor Star, dia bisa tahu itu suara motor saya. Dan dia akan keluar rumah dan kemudian menjemput saya dengan begitu senangnya. Saya tiba sore dan bagaimana perasaan saya lihat dia? Saya senang. Saya lupa capek saya. Saya senang karena anjing ini menjemput dan kemudian menjilati. Wah, senang sekali. Diantar sampai di depan rumah, masuk ke rumah. Tapi perjanjian gak boleh masuk rumah ya, kamu di luar. Saya senang. Itulah penyembahan. Penyembahan adalah menyenangkan Tuhan. Kalau ibadah kita tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak sedang menyembah. Kalau lagu-lagu kita tidak menyenangkan Tuhan, kalau sedang kita nyanyi dan kita tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak menyembah. Kalau Tuhan tidak tersenyum dengan ibadah kita, doa kita, penyembahan kita, perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak tersenyum, kita sedang tidak menyembah. Saya bayangkan kalau kita tertidur di ruangan ini, Tuhan setengah mati menunggu. Tuhan mau senyum, lama sekali ya. Senyumnya gimana Pak? Gimana? Tuhan sudah mau senyum, tidak bisa senyum. Karena kita gagal sebenarnya. Jadi proskuneo itu seperti anjing yang menjilati kaki tuannya dan mengipas-ngipaskan ekornya. Wah, ada sukacita. Itulah penyembahan. Kalau kita baca perjanjian lama itu di Mazmur pasal 2. Datanglah kepada Tuhan, menyembahlah Dia dengan takut dan gentar. Ciumlah kakinya. Ciumlah kakinya. Saya sebenarnya ngeri-ngeri sedap orang Kristen menyembah. Beda jauh dengan orang-orang PL menyembah. Mereka betul-betul serius dengan Tuhan. Tapi orang Kristen kadang-kadang tepuk tangan hanya di gereja, tapi setelah itu berhenti tepuk tangannya. Tepuk tangan hanya pelampiasan emosional saja, tapi sebenarnya tidak ada sukacita. Yang kedua, proskuneo itu artinya dia sujud sampai ke tanah dan mencium tanah itu. Mencium tanah itu. Dan yang ketiga, ayat ini kita dicatat dalam perjanjian baru, ini penyembahan ditujukan kepada Tuhan atau kepada dewa. Jadi tidak mungkin Yesus adalah dewa. Dia adalah Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh orang kusta ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan dia ngerti Tuhan. Dia menemukan Tuhan. Itu sebabnya dia menyembah. Yang dia pertama kali lakukan adalah dia datang kepada Yesus. Dia lama menunggu dan dia mempercayai Yesus. Lalu dia sujud menyembah. Dia merendahkan dirinya dan merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Itu sebabnya dia berkata, jika Tuhan mau, saudara-saudara, kita tidak layak. Kita tidak layak. Tapi ini kasih karunia Tuhan. Ketika orang kusta berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan kata Yesus, aku mau. Langsung dia pegang orang kusta ini. Padahal, menurut tradisi orang Yahudi dan guru-guru, rabi-rabi, tidak boleh bersentuhan dengan orang kusta.
Yesus melanggar tradisi orang Yahudi. Dipegang orang itu. Sebab barang siapa yang bersentuhan dengan orang kusta, dia juga najis. Itu sebabnya mereka akan berteriak ketika masuk kota dan sambil melompat-lompat. Najis, najis, najis. Supaya tidak bersentuhan. 7 hari 7 malam orang itu tidak boleh datang di hadapan Tuhan. Tapi Yesus menyentuh. Menjamah. Kata menjamah itu menyentuh. Saudara-saudara, dia menyentuh kenajisan kita. Dia menyentuh kekotoran kita. Mengapa masih bertahan dan merasa saya tidak layak? Mengapa masih bertahan dalam kesombongan kita dan berkata saya tidak layak? Padahal Yesus berkata, aku mau. Yesus tidak perlu mengajar orang ini karena orang ini sudah berjumpa dengan firman Tuhan. Dia sujud menyembah. Itu yang paling menyenangkan Tuhan, penyembahan. Bisa saja saya sedang melayani begini, belum tentu saya menyembah. Tapi penyembahan itu adalah dengan segenap hati kita. Kita datang ke hadapan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Tapi saya memberanikan diri saya. Dan Yesus tidak menolak. Jika Tuhan mau, dia tahu persis bahwa pada Yesus ada kasih karunia. Dan dia sujud menyembah. Dia tidak berdiri jauh. Dia malah dekat datang kepada Yesus. Dan Yesus semakin mendekat kepadanya. Mengapa kita menjauh? Yesus mendekat kepada kita. Tapi kita menghindar, kita menjauh. Berapa lama lagi engkau menahan kustamu? Dan merasa saya tidak layak. Berapa lama lagi? Hari itu dia berjumpa Yesus dan hari itu juga. Dia sembuh dari kustanya dan dia tahir. Dari tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, orang lain terhadap dirinya, atau siapapun. Sekarang perlihatkan dirimu kepada imam. Artinya, sudah bro, penderitaanmu sudah selesai. Penghakimanmu sudah selesai. Pengucilanmu sudah selesai. Sekarang tampil. Ketemu para imam. Tadinya nggak boleh sama sekali. Sekarang ketemu para imam. Bapak imam, Romo, saya sudah sembuh. Coba lihat. Tapi kan iya, tapi saya sudah sembuh. Saya mantan. Tapi saya sembuh. Oh, saudara pernah bersalaman sama orang kusta? Sudah? Saya pernah. Dan itu membuat saya takut karena baca PL. Bukan takut karena tidak boleh menyembah 7 hari 7 malam. Saya takut itu menular. Saya bersalaman dan kemudian saya tidak tahu sebelumnya. Lalu kemudian bersalaman, saya lihat tangannya. Oh Tuhan, masih ada bekas, bukan kering. Masih basah. Itu dulu. Bukan sekarang ya. Dan saya berdiam diri, Tuhan. Tolong saya jangan sampai menular. Toh itu perasaan. Bayangkan perasaan si penderita ini. Dia akan menularkan. Dia takut. Dia menularkan. Dia takut. Itu sebabnya sudahlah. Memang saya sakit. Tapi sekarang kata Yesus. Pergi. Perlihatkan dirimu. Tapi sudah kering. Buka sekarang, buka. Dan kemudian dia pergi di depan imam. Dan dia memperlihatkan. Tadi dikatakan penuh dengan kusta tubuhnya ini. Dan dia sembuh. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni kita sekaligus. Bukan sebagian. Bukan sedikit, sekaligus. Tuhan mengampuni kita sekaligus. Terimalah pengampunan Tuhan. Terimalah bahwa Tuhan menguduskan kita. Terimalah bahwa Tuhan sudah menyucikan kita. Tidak usah berkata saya tidak layak. Saya tidak layak. Berhenti. Sampai berapa lama engkau menyimpan ketidaklayakanmu? Sekarang berdiri. Ketemu para imam. Sekarang kamu selevel dengan semua orang percaya lainnya. Bahkan kamu bisa berdiri di depan imam sekarang yang dianggap orang yang terhormat. Katakan, saya sudah sembuh.
Saya sudah sembuh. Saudara-saudara, Tuhan juga sanggup menyembuhkan perasaan kita, hati kita. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah Tuhan senang dengan penyembahan kita. Baik. Apa yang kita pelajari dari penyembahan orang kusta ini? Yang pertama, penyembahan kepada Tuhan tidak memperhitungkan dirinya. Tidak memperhitungkan dirinya, itu penyembahan kepada Tuhan. Di mana orang ini tidak memikirkan orang lain. Kalau saya diusir nanti, kalau saya dilempari nanti, dia tidak memikirkan dirinya dan orang lain. Dan kadang-kadang saudara-saudara, si penyembah nomor satu ini dianggap gila. Si penyembah nomor satu ini karena dia tidak memusingkan dirinya, dia tidak pikirkan orang lain, itu dianggap bodoh. Itu orang bodoh. Kok kamu bodoh mau melayani Tuhan? Itu. Kamu kok bodoh? Sudah pelayanan sekarang mau lagi. Kamu bodoh. Dia tidak memusingkan dirinya, tapi dia menyenangkan Tuhan. Oh, anjing tidak akan memusingkan dirinya. Ketika tuannya datang, dia akan bangun. Dia tidak akan pusing dengan dirinya. Lagi lapar, lagi capek, pasti dia bangun. Nanti saudara praktek pulang pelihara anjing ya. Kami nggak boleh pelihara anjing di sini. Gimana? Bulis kesaksian tentang anjingnya yang begitu banyak. Satu saja sudah senang, apalagi kalau 3 di rumah ya. Pasti lebih senang lagi. Lebih bahagia. Tidak memusingkan dirinya. Ini orang kusta bodoh ini. Dia tidak takut mati. Dia berani. Itulah penyembahan. Kadang-kadang kita tidak peduli. Nggak peduli waktu si penyembah itu. Dia akan menyembah. Nggak usah pusingkan orang lain. Itu si penyembah. Dia sujud menyembah. Dia tidak peduli. Orang lain kok nggak sujud. Kayaknya saya ada sendiri nih. Enggak. Dia sujud menyembah. Yang kedua. Si penyembah ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Oh, ini seperti Daud yang membawa tabut Allah dan menari-nari di depan tabut Allah itu. Lalu siapa yang bilang? Siapa yang menghakimi dia? Istrinya. Istrinya Mikal. Kamu merendahkan dirimu, kamu bodoh kamu. Kok kamu menyembah seperti orang gila begitu? Kamu tidak tahu, saya jadi raja karena kasih karunia Tuhan. Kamu tidak tahu, saya seperti ini karena Tuhan. Harusnya begitu kita semua. Harusnya kita, kamu tidak tahu kenapa saya begini, ini karena Tuhan. Kamu tidak tahu kenapa saya begini, ini karena Tuhan. Kenapa saya hidup, kenapa saya sehat, kenapa saya mendapatkan berkat, kenapa saya begini. Itu karena Tuhan, harusnya kita begitu. Yang bodoh sebenarnya bukan saya. Tapi kamu terlalu mengandalkan logikamu. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sujud merendahkan diri. Bukan meninggikan dirinya, bukan meninggikan masalahnya, bukan meninggikan persoalannya, tapi dia sujud meninggikan Tuhan. Setinggi-tingginya dia sujud di kaki Tuhan, setinggi-tingginya Tuhan. Dan mungkin sebelum Tuhan menjawab aku mau, dia tidak berani menatap Tuhan. Dan yang berkata jika Tuhan mau. Dengar saudara, kita orang Kristen terlalu sombong. Dan berkata, Tuhan, kau mau apa Tuhan? Oh, orang Israel gak boleh gini. Gini aja gak boleh loh. Gak boleh. Dan mereka akan berdoa seperti ini. Tuhan, gini gak bisa. Oh, lagu-lagu kita kan lagu keren. Iya. Sampai nunjuk-nunjuk Tuhan itu keren-keren loh. Karena biasanya nunjuk-nunjuk Tuhan, juga akhirnya biasa juga nunjuk Tuhan bukan cuma dalam puji-pujian, tapi meragukan Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak memberi pilihan kepada Tuhan, ya atau tidak, tapi dia memberi kebebasan kepada Tuhan jika Tuhan mau. Dan Tuhan tahu persis apa yang dia akan lakukan dengan hidup kita.
Tuhan tahu persis. Kita tidak perlu memaksa dia. Karena dia tahu persis apa yang dia akan lakukan. Dia tahu persis. Mungkin sangat lama kita bergumul, tapi dia tahu persis. Dia tahu persis dia buat apa sakit itu, untuk apa sakit itu. Dia tahu persis mengapa kita ada di jalan ini dan mengapa kita berdiri di pojok yang tersudut ini. Dia tahu persis. Dia tahu persis dan bagaimana dia akan membimbing kita. Tapi dengar jawabannya. Aku mau. Dengar jawaban Tuhan. Aku mau. Dia tidak menolak ketika kita menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, penyembahan adalah memberikan hak otoritas sepenuhnya kepada Tuhan. Penyembahan. Nanti berangkat kerja, besok berangkat kerja, Tuhan tahu persis apa yang Tuhan mau lakukan dengan pekerjaanku. Ketemu dengan orang lain, Tuhan tahu persis apa yang Tuhan mau dalam pekerjaanku, dalam hidupku. Mungkin ketemu dengan masalah, Tuhan tahu persis. Penyembahan memberikan hak otoritas sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik, silakan Tuhan, kerjakanlah. Kami hanya hamba. Lakukanlah apa yang Tuhan mau lakukan. Kami cuma hamba. Tapi kami tahu bahwa Tuhan kami bukanlah Tuhan yang egois. Tuhan kami adalah majikan yang akan memberikan upah kepada semua hamba-hambanya. Saudara-saudara, terakhir, kita mau pulang dengan menerapkan firman Tuhan. Kita tidak bisa sembuh, pulih, menyenangkan Tuhan kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dan kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Yang pertama, sembahlah Tuhan dengan benar. Menurut cara Tuhan, bukan menurut logika kita. Yang kedua, terimalah pemulihan dari Tuhan. Yang akan mengubahkan kita. Karena itu, ubahlah cara pandang kita. Ubahlah pikiran kita yang suka menghakimi orang lain dan menghakimi diri sendiri. Atau juga kuncilah mulut kita kalau sering kita menghakimi orang lain dan menuduh orang lain. Besok berangkat kerja, ketemu orang itu, kasih plester aja. Lalu ditanya, kenapa kasih plester? Saya tidak mau ngomongin kamu, jadi saya plester. Oh, memangnya kenapa? Sudahlah, saya sudah bertobat. Ya, sudah, gitu aja ya. Saudara, saya kasih satu resep ya, supaya tidak bertengkar di rumah. Suami istri supaya jangan bertengkar di rumah. Saya kasih resep, suami atau istri. Pulang ke rumah, praktekkan. Nanti suaminya marah-marah, istri ambil garam 2 sendok, aduk, dan taruh di mulut. Taruh di mulut. Kalau suami marah-marah, taruh di mulut air garam itu, taruh di mulut. Taruh aja di mulut ya. Ditelan, nggak usah telan. Taruh aja di mulut. Atau sebaliknya juga, istri marah-marah daripada bertengkar, ya, suami taruh air garam di mulut, 2 sendok itu, taruh di mulut, taruh aja di mulut ya. Kapan dilepas, dibuang? Setelah sudah ada pertengkaran. Lepas ya. Tapi kalau saudara mau jawab, enggak apa-apa, jawab aja ya. Ya. Ya, enggak apa-apa, taruh aja. Ya. Gitu ya. Nanti dipraktek. Kalau saudara taruh di mulut, saudara mau bertengkar, lakukan saja. Saya mendukung saudara, lakukan saja. Dan ternyata ketelan semua, buat lagi. Lebih banyak 4 sendok. Taruh di mulut. Ya. Saudara mau jawab bertengkar, saya dorong saudara untuk bertengkarlah habis-habisan. Habis itu, buat lagi. Ya. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Amin.
Marilah kita melakukan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ku tahu hidupku. Ya, penuh kita kira menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat pujian selamanya.